Halo, selamat datang di video tutorial ini. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara mengakses dan menggunakan website ProQuest untuk keperluan akademik dan penelitian. ProQuest adalah platform riset yang menyediakan berbagai jurnal, buku, elektronik, disertasi, dan sumber akademik lainnya. Biasanya ProQuest ini digunakan oleh mahasiswa atau siapapun itu untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Dalam tutorial ini, kita akan belajar bagaimana mengoptimalkan pencarian menggunakan fitur pencarian dasar atau basic search, pencarian lanjutan atau advanced search, serta fitur tambahan seperti faceted navigation dan federated search. Langkah pertama yang diperlukan yaitu mengidentifikasi kebutuhan informasi. Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, pengelolaan perpustakaan telah mengalami transformasi yang besar. Jika dulu semua proses dilakukan dengan cara manual, mulai dari pencatatan buku hingga pengelolaan data peminjaman, kini hadir solusi yang lebih modern dan jauh lebih efisien, yaitu dengan menggunakan Library Management System atau biasa disingkat dengan LMS. Sistem ini memungkinkan perpustakaan untuk mengotomatiskan berbagai tugas administratif, seperti pendataan koleksi, pemantauan peminjaman, dan pembuatan laporan. Keberadaan LMS tidak hanya mempermudah pekerjaan pengelola perpustakaan, tetapi juga memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Melalui sistem ini, pengguna dapat mencari buku dengan cepat, mendapatkan informasi status peminjaman, bahkan menerima notifikasi otomatis terkait batas waktu pengembalian. Bagi staf perpustakaan, LMS membantu mengurangi beban kerja manual serta meminimalkan risiko kesalahan dalam pengolahan data. Mempelajari LMS menjadi sangat penting karena sistem ini menawarkan banyak manfaat, mulai dari peningkatan efisiensi hingga kemudahan akses informasi. Dengan integrasi teknologi seperti cloud, perpustakaan dapat memberikan layanan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pengunjung. Materi ini akan membahas cara kerja LMS, fitur-fiturnya, serta tantangan dan peluang dalam penerapannya. Langkah pertama dalam pencarian informasi adalah mengetahui apa sih sebenarnya tujuan kita. Apakah kita mencari referensi untuk tugas kuliah, untuk skripsi, atau sekedar buat informasi tambahan? Dengan memahami tujuan pencarian, kita bisa memilih metode yang paling sesuai. ProQuest ini menyediakan banyak jenis sumber akademik. Jika kita mencari penelitian yang sudah ditinjau oleh pakar, kita bisa memilih jurnal ilmiah atau disertasi. Jika ingin informasi terbaru dari suatu bidang, makalah konferensi bisa menjadi pilihan yang paling tepat. Kata kunci yang kita gunakan itu sangat mempengaruhi hasil dari pencarian kita. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, kita bisa menggunakan kata kunci utama dan sinonimnya. Misalnya, untuk mencari penelitian tentang sistem manajemen di perpustakaan, kita akan menggunakan kata kunci Library Management System. Lalu dilanjut dengan alternatif selanjutnya yaitu Automation Library Arrangement. Dan ada lagi alternatif yang ketiga, yaitu Integrated Library System. Setelah memahami cara memilih kata kunci yang tepat, kita akan melangkah ke unsur atau fitur, yaitu Federated Search. Federated Search adalah fitur pencarian yang memungkinkan kita untuk mengirimkan satu pertanyaan atau query secara bersamaan ke beberapa basis data atau sumber informasi yang berbeda. Dengan demikian, kita dapat mengumpulkan hasil dari berbagai platform sekaligus tanpa harus mencari satu persatu. Kita bisa mengecek 6 basis data di website ProQuest ini dengan cara memindahkan ini ke ubah basis data. Karena kebutuhan informasi kita ini adalah Library Management System, maka basis data yang kita mungkin akan gunakan adalah Research Library. Lalu gunakan basis data yang dipilih. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami kebutuhan informasi kita dengan basis data yang telah digunakan, kita sekarang akan mulai melakukan pencarian di ProQuest. Kita akan memulai dari metode yang paling gampang dan paling sederhana, yaitu basic search.
Basic search adalah metode pencarian paling sederhana. Kita hanya perlu memasukkan kata kunci dan menekankan tombol search. Kita bisa masukkan kata kunci library management system pada search box. Lalu ketik search. Di sini terdapat pilihan 1 sampai 20 itu adalah best first. Biasanya 1 sampai 20 itu merupakan hasil yang paling relevan dengan apa yang kita cari. Di sini terdapat 253.173 hasil, yaitu recall. Agar pencarian lebih terarah lagi, kita bisa membatasi hasil pencarian kita berdasarkan beberapa faktor seperti rentang waktu, atau kita bisa memilih jurnal akademik, buku, koran, judul publikasi, jenis dokumen, subjek, bahasa, basis data, orang, lokasi. Fitur ini dinamakan dengan faceted navigation, di mana kita bisa menggunakan ini untuk memperkecil lingkup pencarian tanpa harus mengubah kata kunci yang sudah kita tuliskan. Selain basic search, ProQuest juga menawarkan fitur advanced search. Fitur ini memungkinkan kita untuk membuat pencarian yang lebih spesifik. Misalnya, kita bisa memasukkan beberapa kata kunci sekaligus dan mengatur hubungan antar kata kunci dengan menggunakan operator Boolean atau Boolean logic seperti and, or, dan not. Kita juga bisa membatasi pencarian ke bidang tertentu seperti judul, artikel, nama penulis, atau bahan abstrak. Advanced search itu bisa kita gunakan pada pencarian lanjut ini. Nah, untuk memasukkan kata kunci atau query pada advanced search, kita harus terlebih dahulu menentukan kebutuhan informasi kita seperti di awal tadi. Kita telah membuat tabel query, lalu akan muncullah istilah khusus terkait dan mencari persamaan kata dari istilah tersebut. Untuk mempermudah, kita bisa membuat tabel query. Untuk persamaan kata sendiri, kita bisa pilih dari sinonim atau antonim, seperti border terms, narrow terms, maupun related terms. Untuk topik ilmu perpustakaan dan informasi, kita bisa menggunakan website Oddlist yang memudahkan kita menentukan persamaan-persamaan. Seperti berikut contoh dari tabel query. Nah, saya akan sedikit menjelaskan atau mencoba trial and error pada advanced search di ProQuest. Pertama, kita gunakan library. Lalu pada Boolean logicnya kita gunakan add, and. Di sini kita ketikkan automation. Kita bisa tambahkan baris di sini. Lalu gunakan or. Gunakan integrated. Lalu tambahkan baris lagi. Kita gunakan and system. Tanggal publikasi bisa kita tentukan sesuai dengan yang kita mau, misalkan 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, 3 bulan terakhir. Kita di sini akan gunakan sebagai 12 bulan terakhir. Lalu jenis sumbernya kita pilih ke jurnal akademik, jenis dokumennya artikel, bahasanya kita bisa pilih bahasa Inggris. Setelah selesai, kita lanjutkan ke cari. Di sini terdapat 12.976 hasil, serta 1-20 base search. Lalu kita akan mencoba untuk trial and error kembali. Di sini kita tidak ubah library. Lalu kita masukkan Boolean logic and management. Lalu tambahkan baris, kita gunakan and lagi. Kita
kita gunakan arrangement. Kita mendapatkan 103 hasil. Hasil ini akan lebih sempit lagi jika kita sudah mencari query persamaan dari query tersebut. Kita gunakan alternatif ketiga. Ini tetap kita gunakan library. Lalu kita gunakan and integrated. Lalu tambahkan baris, kita gunakan and kembali dengan query arrangement. Lalu kita search. Terdapat 536 hasil. Setelah melakukan pencarian menggunakan advanced search, ProQuest akan menampilkan hasil yang jauh lebih spesifik dibandingkan dengan basic search. Kalian dapat lihat daftar artikel yang relevan dengan kata kunci dan parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Di sisi layar kiri terdapat bagian opsi filter, yaitu filter yang sudah tadi saya jelaskan. Itu dapat mempersempit hasil pencariannya. Contoh, kita ingin menggunakan basis data pada research library. Lalu kita ubah ininya pada majalah. Maka hasil yang keluar akan lebih sempit dan lebih terarah. Nah, setelah kita bahas tadi pada basic search dan advanced search, ProQuest juga menyediakan fitur browse yang memudahkan pengguna dalam menjelajah berbagai koleksi tanpa harus memasukkan kata kunci secara langsung. Atau fitur ini sangat berguna jika kita ingin menemukan sumber informasi berdasarkan kategori tertentu dan sekadar mencari inspirasi sebelum mempersempit pencarian kita. Jadi informasi itu, misal kita masih buntu dalam mencari informasi, kita bisa mencari di sini. Jika kamu memiliki ketertarikan sesuai dengan topik yang dibahas, yaitu Library Management System, cukup masuk ke Browse pada menu jelajah, klik panduan topik dan dilanjut pada topik path. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu lanjut mencari pada bagian computers and internet dan klik pada keterangan information science. Pada information science dapat di breakdown lalu masuk ke informasi manajemen. Dari hasil pada menu browse ini dapat kita seleksi kembali untuk menentukan mana yang relevan dengan kebutuhan informasi kita, misalnya dengan cara membaca judulnya atau abstraknya. Jika belum jelas, bisa gunakan teknik skimming atau baca sekilas. Contohnya di sini kita klik information management. Ini dia, ada 779.709 hasil recall. Nah, jadi segitu aja tutorial singkat yang bisa aku jelasin tentang ProQuest. Dengan platform ini, kamu bisa mengakses berbagai sumber akademik terpercaya untuk mendukung penelitian dan studi kamu. Terima kasih.